Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Masa Putri dengan NPM 243402111300 dari kelas G. Di sini saya akan menganalisis mengenai studi kasus inventory control di Flashbox. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1. Baik, langsung aja ke masalah utama Freshbox. Nah, selama 3 bulan terakhir itu, Freshbox menghadapi beberapa masalah inventory, yaitu yang pertama, setiap hari Senin, stok sayuran sering kurang sehingga paket pelanggan dikirim terlambat. Yang kedua, di akhir minggu, banyak bahan menumpuk dan akhirnya terbuang, terutama bahan yang cepat rusak. Dan yang ketiga, permintaan pelanggan naik turun sehingga sulit memprediksi kebutuhan bahan. Nah, dari seluruh poin tersebut itu, masalah utama Freshbox adalah ketidakakuratan dalam meramalkan permintaan yang menyebabkan kelebihan dan kekurangan stok secara bergantian. Lalu, ada solusi. Nah, solusi itu ada 2 pilihan solusi. Yang pertama itu ada forecasting, lalu yang kedua itu safety stock. Nah, saya itu memilih forecasting, alasannya karena akar masalah Freshbox sebenarnya ada pada permintaan yang tidak stabil, lalu safety stock memang membantu mengurangi risiko kekurangan stok, tapi tidak menyelesaikan penyebab utamanya. Karena produk Freshbox mudah rusak, menambah safety stock terlalu besar, justru meningkatkan biaya dan forecasting membuat jumlah pengadaan lebih sesuai kebutuhan sehingga stok tetap segar dan biaya penyimpanannya tetap rendah. Lalu ada menurut saya rekomendasi kebijakan persediaan selama 1 bulan ke depan itu saya memberikan beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu menggunakan metode moving average 3 minggu untuk meramalkan jumlah bahan yang dibutuhkan tiap awal minggu. Metode ini tuh sederhana, mudah diterapkan, dan cukup akurat untuk pola permintaan Freshbox. Lalu yang kedua itu menambah safety stock 10-15% khusus bahan yang paling sering habis di awal minggu, misalnya sayuran utama. Safety stock tetap diperlukan untuk mengantisipasi variasi kecil pada permintaan. Lalu yang ketiga itu mengatur ulang jadwal supply dari petani menjadi lebih sering, tapi dalam jumlah kecil. Dengan begitu bahan selalu segar, gudang tidak cepat penuh, biaya pendinginan lebih terkendali, dan risiko food waste berkurang. Lalu saya di sini tampilkan tabel sederhana sebagai visual pendukung yang menunjukkan contoh moving average 3 minggu untuk meramalkan kebutuhan Freshbox. Tabel ini menunjukkan bagaimana Freshbox dapat menentukan jumlah pesanan minggu berikutnya berdasarkan rata-rata 3 minggu terakhir. Lalu sekian analisis tadi kasus dari saya, mulai dari identifikasi masalah, pemilihan solusi, hingga rekomendasi kebijakan selama 1 bulan ke depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.